Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrika Perawati, NPM 18.13633. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman-teman. Di sini saya menjelaskan contoh yang pertama, contoh 16.6. Berapa poin 3 unit dari titik asal dan 2 unit dari sumbu Y? Nah, teman-teman bisa perhatikan di situ terdapat sumbu koordinat. Nah, sumbu koordinat itu terdapat satu buah lingkaran dengan dua buah lokus. Lokus itu sekumpulan titik-titik yang membentuk kurva atau garis. Nah, di situ ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Untuk yang pertama, teman-teman bisa perhatikan, semua titik 3 unit dari asal. Lokus yang diinginkan adalah A lingkaran dengan titik awal sebagai pusatnya dan radius 3 unit. Perhatikan di bagian terlampir diagram bahwa lingkaran memotong setiap sumbu koordinat pada 3 dan min 3. Nah, maksudnya gini, lingkaran ini memotong sumbu koordinat 3 dan min 3. Teman-teman bisa perhatikan lingkaran merah kecil yang berwarna pink. Itu kan maksud saya tandai di situ supaya teman-teman bisa tahu. Nah, kalau lingkaran itu memotong koordinat pada 3 dan min 3. Misal untuk yang Y ke atas, kan lingkarannya di titik 3, untuk X yang ke kanan di 3, untuk X yang ke bawah kan ada di min 3. Untuk X yang sebelah kiri itu min 3. Iya kan? Nah, yang kedua, semua titik 2 unit dari sumbu Y. Maksudnya, titik-titik dari sumbu Y itu sebanyak 2 unit. Lokus yang diinginkan adalah pasangan garis paralel. Satu baris adalah 2 unit di sebelah kanan sumbu Y, X sama dengan 2. Positif karena di sebelah kanan. Dan yang lainnya, garis adalah 2 unit di sebelah kiri sumbu Y. X-nya negatif karena di sebelah kiri. Nah, lihat diagram yang menyertainya. Misal di titik B. Di titik B, dari sumbu Y adalah 2. Dan dari sumbu X itu juga 2, karena di sebelah kanan. Misal di titik A. Titik A ini sumbu X-nya berada di sebelah kiri, jadinya negatif 2, tapi Y-nya tetap positif 2. Nah, jadi dapat disimpulkan, karena lokus perpotongan di titik A, B, C, dan D, jadi ada 4 titik yang memenuhi kondisi tersebut. Jadi, gitu. Nah, untuk selanjutnya, contoh 16.7. Di sini diberikan titik A 2,7 dan B 6,7. Untuk yang pertama kita disuruh menulis persamaan AB. Yang kedua, jelaskan lokus atau lokus titik yang berjarak sama dari yang pertama menuju A dan B, dan yang kedua sumbu X dan Y. Untuk yang terakhir, di sini disuruh mencari berapa banyak poin, maksudnya berapa banyak titik yang memenuhi kedua kondisi yang diperoleh pada bagian B. Baik, untuk yang pertama, kita mencari persamaan AB. Nah, teman-teman bisa perhatikan, situ ada sumbu koordinat lagi. Nah, di mana titik A tadi 2,7. Jadi kita membuat titik A itu 2,7, berarti X-nya 2, Y-nya 7. Dan titik B 6,7. Berarti membuat koordinat X-nya 6, Y-nya 7. Nah, karena koordinat Y dari titik A dan B adalah sama, nah kan sama-sama 7 ya. Yang A tadi 2,7, yang B 6,7. Nah, jadi titik A dan B itu membentuk garis horizontal. Jadi, persamaan AB itu dapat disimpulkan bahwa garis AB yang persamaannya adalah Y-nya sama dengan 7. Nah, gitu saja. Untuk jawaban yang B, itu kita disuruh menjelaskan lokus yang berjarak sama dari yang pertama menunjuk A dan B. Nah, di sini lokus titik yang berjarak sama dari dua titik adalah garis bagi tegak lurus dari segmen garis yang ditentukan oleh titik yang diberikan. Nah, titik tengah garis AB adalah 4,7 kan? Titik tengah garis AB. Garis AB tadi 2,7 dengan 6,7. Berarti titik tengahnya garis yang horizontal AB 4. Jadi 4,7. 4 itu X-nya, Y-nya 7.
Nah, sejak garis AB adalah garis horizontal, garis vertikal yang berisi 4,7, nah vertikalnya 4,7 akan menjadi garis batas tegak lurus dari garis AB. Nah, persamaan garis ini adalah X sama dengan 4. Gitu. Untuk lokus yang berjarak sama dari sumbu X dan Y. Lokus titik yang sama dari sumbu X dan Y adalah pasangan garis yang membagi dua pasang sudut vertikal yang dibentuk oleh koordinat perpotongan kapak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ada berapa banyak titik? Jadi ada 2 titik yang memenuhi kondisi tersebut. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang salinan segmen dan sudut. Di sini berarti kita disuruh membuat, misal ada garis, nah segmen garis. Nah, gimana caranya kita bisa membuat segmen garis lagi yang sesuai dengan segmen garis tersebut tanpa menggunakan penggaris, tapi di sini menggunakan kompas dan pensil saja. Untuk yang pertama, konstruksi 1, segmen garis yang diberikan garis AB. Nah, di sini kita disuruh membuat segmen yang kongruen dengan garis AB. Untuk langkah yang pertama, dengan menggunakan kompas, di sini ukur garis AB terlebih dahulu dengan menempatkan titik kompas pada A dan titik pensil pada B. Untuk langkah selanjutnya, gambar garis mana saja dan pilih apa saja titik nyaman di atasnya. Label garis sebagai dan titik sebagai C. Nah, lalu setelah kita mengukur garis AB tadi, kita disuruh menggambar lagi dengan ukuran yang tadi. Nah, untuk langkah yang ketiga, terakhir, dengan menggunakan pengaturan kompas yang sama, tempatkan titik kompas pada C. Kita menempatkan titik kompas pada C, karena tadi titik kompas yang pertama ada pada A. Dan menggambar busur yang dipotong baris. Lalu beri label titik interaksi sebagai D. Nah, di sini berarti kita harus mempraktekkan ya, teman-teman. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa garis AB itu kongruen dengan CD. Nah, untuk selanjutnya, di sini disuruh membuat salinan sudut. Tadi kan salinan segmen garis, sekarang sudut. Nah, diberikan sudut ABC, buat sudut kongruen, yang kongruen dengan sudut ABC. Untuk langkah yang pertama, sama, kita menggunakan kompas yang nyaman pengaturan, tempatkan titik kompas pada B dan menggambar sebuah busur berpotongan pada X dan Y. Nah, di sini teman-teman harus bisa mempraktekkan ya, karena kalau membaca saja ya sulit untuk dimengerti. Nah, gambar garis apapun dan pilih apa saja tunjukkan itu. Lalu beri label garis sebagai, dan intinya itu sebagai S. Karena tadi yang pada itu kompasnya pada titik B, sekarang pada titik S untuk sudut yang baru. Lalu menggunakan pengaturan kompas yang sama, tempat titik kompas di S, dan menggambar busur WT. Garis berpotongan di T. Tadi garisnya berpotongan pada X dan Y, sekarang berpotongan pada T. Lalu, sesuaikan pengaturan kompas, ukur segmen garis ditentukan oleh titik X dan Y dengan menempatkan titik kompas di X dan pensil di Y. Titik kompasnya di X, pensilnya di Y. Lalu menggunakan pengaturan kompas yang sama, tempatkan titik kompas di T, karena tadi titik kompasnya di X. Jadi titik kompasnya yang baru ada di T, dan membangun busur yang memotong busur WT ini pada titik R. Lalu, kita langsung menggambar garis lurus. Jadi dapat disimpulkan bahwa itu sudut ABC kongruen dengan sudut RST, bukan garis ya. Maaf, itu salah. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video saya dan penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kurang.
dan mungkin ada salah kata. Di sini kita sama-sama belajar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.